Oke, setelah kalian menonton Wrong Turn keempat yang merupakan prequel dari film-film sebelumnya, kali ini kita lanjut ke Wrong Turn 5 yang merupakan lanjutan dari prequelnya, sekaligus sequel terakhir dari series film Wrong Turn. Ya, kalau kalian mengikuti dari awal pasti kalian mengerti alurnya bukan? Tapi jika belum, silahkan klik playlist yang muncul di pojok kanan atas ini dulu. Film Wrong Turn ini awalnya hanya dibikin 3 seri saja, dan Wrong Turn 3 yang terakhir, dimana satu-satunya Balbale yang tersisa, yaitu Trifinger, dinyatakan meninggal. Meski di akhir film ditampilkan ada Balbale baru yang seperti menggantung ceritanya, namun pihak produksi belum memberikan pernyataan jika bakal ada kelanjutannya. Tapi karena banyak peminatnya dan terbilang sukses, maka pihak produksi membuat prequelnya. Nah, seri keempat dan kelima ini kejadiannya terjadi sebelum film yang pertama. Kalau kalian masih bingung sama cerita di filmnya, disarankan nonton yang keempat dulu, kelima, baru yang pertama, kedua, dan ketiga. Sementara keenam dan yang terbaru berbeda cerita alias versi reboot. Panjang amat ya gua ngebacotnya. Oke, lanjut aja dah ke alurnya. Adegan diawali dari dua remaja bernama Billy dan Cruz yang sedang bercocok tanam di dalam tenda tengah hutan. Kemudian 3 temannya, Lita, Gus, dan Julian, ngeprank mereka berdua dengan berpakaian seperti orang gunung yang hendak membunuh mereka. Adegan beralih ke seorang reporter bernama Kaylin Weber yang tengah berada di keramaian kota kecil bernama Fire Lake, West Virginia pagi hari. Dia mengabarkan bahwa akan diadakan perayaan pesta Halloween nanti malam yang bertepatan dengan festival musik orang gunung. Usai selesai melaporkan berita, Kaylin yang tampak tidak menyukai festival itu pergi jogging melewati hutan. Di sana, dia bertemu 3 Balbale bersaudara secara berurutan. Namun, Kaylin beranggapan bahwa mereka hanya menakut-nakutinya saja dengan memakai pakaian orang gunung untuk persiapan pesta nanti malam. Ketika dia berjumpa Trifinger, tangan Kaylin mulai nakal karena kesal dan merasa terganggu. Tanpa diduga, Trifinger memotong jari Kaylin yang kurang ajar itu. Kaylin pun berlari dan bertemu Pak Tua yang bernama Maynard Odets. Kemudian diajak bersembunyi di semak-semak. Kaylin yang ketakutan mulai merasa aman karena mengira Maynard orang baik yang menolongnya. Namun tanpa diduga, rupanya setelah dirasa aman, Maynard mengambil kapak dan mengkapak perut Kaylin hingga ususnya menjuntai keluar. Dan kemudian memanggil 3 Balbale itu untuk membawa jasadnya. Adegan beralih lagi ke 5 remaja tadi yang akan pergi ke kota Fire Lake untuk memeriahkan festival. Mereka sudah mempersiapkan semuanya, mulai dari kostum, bahkan Billy membawa narkoboy, meskipun teman-temannya melarang. Sebelum pergi, Julian menceritakan sedikit legenda tentang kota Fire Lake yang akan mereka datangi. Bahwasannya, kota itu didirikan pada tahun 1814, di mana waktu itu banyak sekali pendatang mendirikan pabrik dan pertambangan. Namun, hubungan mereka tidak harmonis dengan warga sekitar, penduduk asli sana, hingga terjadi konflik pada tahun 1817. Puncaknya terjadi pada malam Halloween. Para orang gunung menyerang kota dan menjadi sejarah pembantaian paling besar. Anehnya, usai pembantaian itu tidak pernah ditemukan mayat-mayat korban pembantaian tersebut. Orang-orang beranggapan jika jasad mereka dibawa ke dalam hutan untuk dibakar dan dimakan oleh orang gunung. Usai bercerita, mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju kota Fire Lake. Di sebuah tempat di dalam hutan, para Balbale tengah mengolah daging Kaylin. Maynard datang dan marah-marah karena Balbale itu sudah ceroboh meninggalkan jejak. Sautut yang kesal hendak menyerang Maynard, namun tentu saja Maynard menang dan memberi mereka peringatan supaya jangan macam-macam. Karena Maynard rupanya yang sudah menolong dan memberikan mereka tempat tinggal setelah mereka melarikan diri dari Glenville Sanatorium di film sebelumnya. Mobil Billy dan kawan-kawan yang sedang melaju dikagetkan oleh Maynard yang tiba-tiba muncul hingga terpaksa Billy membanting setir dan mereka mengalami kecelakaan. Billy, Julian, dan Gus menghampiri Maynard yang terkapar, namun tiba-tiba Maynard menyerang dan melukai tangan Billy dengan pisau. Mengetahui itu, Julian dan Gus langsung menghajar Maynard. Sementara di balik pohon, 3 Balbale yang sudah siap siaga hendak menyerang mereka dengan panah sesuai rencana awal, namun mereka mengurungkan niatnya ketika ada polisi yang kebetulan lewat di sana. Sheriff Angela Carter langsung meringkus semuanya ke kantor, sementara partnernya, Deputy Biggs, diminta menjaga barang bukti berupa 1 kantong plastik narkoboy jenis ganja dan juga mobil milik Billy sampai bantuan mobil derek datang menjemput. Setelah Sheriff Carter pergi, 3 Balbale datang menyerang Deputy Biggs. Trifinger memanah pahanya, lalu Sautot menyayat telinga dan menusuknya. Seketika Deputy Biggs pun mati di tempat.
Billy dan kawan-kawan beserta Maynard dikurung di dalam sel. Billy juga mendapatkan perawatan medis luka di tangannya. Teman-teman Billy mendesak agar Billy mengakui jika dialah yang telah membawa narkoboy itu dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan yang lainnya. Billy pun mengaku dan teman-temannya dibebaskan sementara Billy tetap ditahan. Teman-temannya lalu menginap di motel simpang jalan. Sheriff Carter lalu menemukan fakta mengejutkan tentang si Pak Tua Maynard, bahwasannya dia adalah buronan yang kabur 30 tahun lalu dan sedang dicari-cari polisi karena kasus pelenyapan nyawa. Sheriff Carter segera menghubungi kantor polisi pusat untuk memberitahu dan pihak polisi akan segera mengirim mobil jemputan keesokan harinya. Usai menutup telepon, Maynard mengancam Sheriff. Dia memastikan bahwa sebelum mobil jemputan itu datang, dirinya pasti sudah terbebas. Sementara 3 balbale yang marah karena Maynard yang sudah mereka anggap ayah ditangkap dan ditahan. Mereka mulai datang menyerang dan membuat kekacauan di kota. Pertama-tama, mereka merusak kabel telepon antar kota yang membuat semua sinyal terputus. Lalu kemudian menuju kantor pusat pembangkit listrik. Meski aksi mereka sempat diketahui petugas keamanan, 3 balbale tersebut berhasil melenyapkannya dengan ngeri dan merusak pembangkit listrik hingga membuat seluruh kota Fire Lake gelap gulita. Kembali ke kantor sheriff. Di sana, Maynard berkata jika semua sudah dimulai. Dia mengatakan jika anaknya yakni 3 balbale tadi akan segera datang dan melenyapkan semua orang yang ada di sana. Hal itu membuat tahanan lain yang satu sel dengan Maynard bernama Moss meminta dipindahkan karena menganggap Maynard sudah tidak waras. Sheriff Carter yang mengetahui Moss adalah tahanan yang baik mengabulkan permintaannya. Dia dikeluarkan dari sel dan diminta membantu Sheriff Carter berjaga-jaga di sekitar tahanan. Di motel tempat para remaja menginap, Cruz memutuskan pergi ke kantor sheriff membawakan makanan untuk Billy. Dia pamit pada Julian, namun di tengah perjalanan dia bertemu Trifinger. Cruz yang merasa ketakutan mulai berlari, namun pada akhirnya Trifinger berhasil menonaktifkan nyawa Cruz dengan menusuk perutnya menggunakan obeng. Terlihat jika Julian juga pergi menyusul Cruz menuju kantor sheriff, namun karena gelap dia tidak menyadari jika di seberang jalan telah terjadi pembunuhan temannya. Saat tiba di kantor sheriff, Julian terkejut mengetahui Cruz belum sampai di sana. Billy dan Julian pun merasa khawatir. Adegan beralih ke motel di mana Gus dan Lita sedang bercocok tanam. Kemudian Lita pergi ke kamar mandi untuk apa ya? Menyiram tanaman hasil bercocok tadi mungkin supaya subur. Gus dikejutkan oleh seseorang yang mengetok pintu yang ternyata Sautot dan 1A. Sempat terjadi perdebatan sebelum Gus ditangkap dan dibawa secara paksa. Lita yang mendengar suara keributan dari dalam kamar mandi mulai curiga jika di luar sedang terjadi sesuatu pada kekasihnya. Dia pun segera memakai baju dan berjaga-jaga. Benar saja, ketika 1A masuk ke kamar mandi, Lita yang bersembunyi di balik pintu dengan gagang jemuran besi memukul kepala 1A dan melarikan diri. Meski sempat tertangkap dan terjadi perkelahian, Lita berhasil menaklukkan 1A dengan menusuknya menggunakan pisau lalu segera pergi. Para balbale mulai menyiksa Gus dengan memukul kakinya menggunakan palu besar hingga patah, lalu membawa dan melempar tubuh Gus ke jalan raya tepat di depan kantor sheriff. Sheriff dan Moss yang mengetahui dan mendengar teriakan Gus segera bergegas untuk menyelamatkannya. Namun truk derek balbale datang melaju dengan kencang dan menggilis tubuh Gus hingga hancur. Merasa ada mara bahaya yang mengancam, Sheriff Carter melepaskan Billy, lalu memberikan senjata masing-masing pada Billy, Moss, dan Julian, kecuali Maynard. Kemudian, Sheriff Carter pergi ke toko sebelah untuk mencari genset dan setelah berhasil menyalakannya, dia segera meminta bantuan kepada siapapun melalui sinyal radioaktif di sana. Dan sinyal itu terhubung ke seorang pria. Sheriff meminta bantuan dan mengatakan kota Fire Lake dalam keadaan darurat. Ada beberapa orang gunung berbahaya yang sudah melenyapkan orang, namun pria itu menganggap itu hanya lelucon karena ia mengetahui di kota Fire Lake sedang ada festival musik orang gunung. Sheriff langsung memutus komunikasinya saat mendengar suara tembakan, dan itu berasal dari kantor di mana Moss refleks menembak arah pintu saat mengetahui ada orang yang datang. Ternyata itu adalah Lita. Beruntung Lita tidak dikenai tembakan, tapi ia syok melihat kekasihnya sudah tiada. Billy yang khawatir dengan kondisi Cruz berniat mencarinya bersama Julian meski Sheriff Carter sempat melarangnya, dan Billy pun juga syok mengetahui Cruz sudah meninggal di pinggir jalan. Tiba-tiba mereka diserang oleh Trifinger. Terjadi perkelahian singkat. Billy dan Julian pun segera mengejar dan menembaki Trifinger, tapi rupanya itu adalah rencana jebakan ketiga balbale tersebut. 1A berhasil melumpuhkan Julian, sementara Sawtooth berhasil melumpuhkan Billy. Balbale itu menghajar keduanya hingga pingsan. Saat tersadar, keduanya sudah berada di
di tengah tanah lapang dengan kondisi tubuh Billy tertanam ke tanah dan hanya menyisakan kepalanya saja, sementara kaki Julian terikat rantai. Kemudian, Trifinger datang dengan mengendarai mobil pemotong rumput dan menggilis kepala Billy hingga hancur, lalu berlanjut menggilis tubuh Julian hingga tercincang-cincang. Sementara di kantor sheriff, Mouse mendapat perintah dari Sheriff Carter untuk mencari para deputi yang sedang bertugas menjaga alun-alun kota dan memintanya supaya membawanya segera ke kantor. Mouse pun pergi menggunakan mobil dinas, namun di tengah perjalanan, mobil itu menabrak kawat berduri jebakan para balbale hingga mengalami kecelakaan dan membuat Mouse pingsan. Bangun-bangun, Mouse sudah berada di sebuah ruangan dalam keadaan terbelenggu. Kemudian, para balbale memasukkan tubuh Mouse ke dalam drum lalu membakarnya hidup-hidup. Rupanya Mouse berada di toko dekat kantor sheriff. Sheriff Carter yang mendengar teriakan Mouse langsung bergegas untuk membantunya. Namun, ketika sampai di depan toko itu, dia terpental ke jalan akibat ledakan yang berasal dari dalam toko tersebut. Di kantor, Lita mulai terbujuk dengan kata-kata Maynard yang berjanji akan membiarkan Lita selamat jika ia membebaskannya. Namun setelah dibebaskan, Maynard menusuk kedua mata Lita lalu mencoba untuk kabur. Sheriff Carter yang mengetahui Maynard mencoba kabur segera menembak Maynard dan berhasil memasukkan kembali ke dalam sel. Lalu dia membalut luka di mata Lita dengan perban, kemudian pergi keluar untuk mencari bantuan. Namun ia dikejutkan dengan sebuah mobil di mana di dalam sudah ada suaminya yang disekap. Sheriff Carter mencoba menolong dan membuka pintu, namun justru hal itu membuat suaminya terbelah oleh sebilah pisau. Ya, itu adalah jebakan si balbale. Pandai betul lah balbale ini. Tak lama setelah suaminya mati, mobil derek Trifinger melaju dan menabrak mobil tersebut. Sempat terjadi pergelutan antara sheriff dan Trifinger. Namun karena Trifinger adalah balbale yang kebal dan tak pernah merasakan sakit, sheriff pun berhasil ditaklukkan dan dibawa ke kantor. Di dalam kantor, Lita yang frustasi karena Maynard terus-terusan mengancam akan melenyapkan dan memperkaos Lita memberanikan diri untuk kabur dengan kondisi mata yang buta. Singkat cerita, para balbale akhirnya berhasil membebaskan Maynard dan di sana juga sudah ada Sheriff Carter yang diikat dan dipasangkan sebuah alat pelatuk di mana senapan akan menembak kepalanya jika kaki dia menapak lantai. Maynard lalu membakar kantor itu dengan bensin, kemudian Sheriff Carter mati tertembak karena menginjakkan kakinya ke lantai. Setelah memastikan Sheriff sudah tak bernyawa, Maynard beserta balbale pun segera pergi. Di jalanan, Lita yang kesakitan berteriak-teriak minta tolong. Sebuah mobil datang mendekat dan dengan penuh harap, Lita mengira bantuan yang datang, tapi rupanya mobil itu milik si balbale. Harapan Lita untuk selamat pun sirna ketika mengetahui dia dibawa oleh Maynard Odets. Lita menangis sejadi-jadinya dan berteriak. Dan film pun berakhir.